pagi, luar biasa semangat. 2 kali tepuk pramuka. Oke, habis itu kita pemberangkatan ke lokasi buat tujuan. Nah, sebelum kita berangkat, kita cek dulu perlengkapan yang di bawah. Kita di bawah. Sudah selesai. Habis ini jalannya dimulai dari kali ya, Pak. Terus tadi sampai sama ini kita. Ya, jalannya ke ya. Setelah saya jelaskan nanti jalan pancoran. Maskernya tetap dipakai ya. Siap, Bro. Kencang depan, Bro. Kak, Bro. Nanti menuju ke bawah ke sini. Nanti nanti ada tunjuk. Nanti kalau dalam perjalanan pakai yel-yel ya, Dek. Terserah yel-yelnya apa. Ngerti? Siap, ngerti. Siap, ada yang sakit? Siap, tidak. Siap, ada yang sakit? Siap, tidak. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin. Umur saya 18 tahun dan saya di Sakawira Kartika sebagai koordinator survival. Dan di sini teman-teman masih semangat? Siap. Gimana keadaannya, kesehatannya? Baik, saya di sini akan menunjukkan tentang survival. Jadi survival itu adalah salah satu kerida dari 5 kerida yang ada di Sakawira Kartika. Arti survival sendiri itu adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup dalam kondisi yang tidak normal. Artinya yang tidak normal adalah seperti kita, seumpamanya kita sedang mendaki dan tersesat. Berarti kita harus bertahan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara survival. Jadi di kerida survival itu ada 6 SKK yang harus diketahui. Yang pertama itu SKK
tumbuhan. Jadi kita akan mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa kita makan. Jadi tidak semua tumbuhan itu bisa kita makan. Di hutan seperti ini kita bisa melihat di sekitar kita bagaimana cara memanfaatkan tumbuhan tersebut. Contohnya pohon pisang. Pohon pisang itu apa yang bisa kita konsumsi? Yang pertama, buahnya jika ada buahnya. Yang kedua, batangnya. Jadi kalau batang pohon pisang itu adalah yang berada di tengah atau bonggol paling bawah. Itu bisa kita konsumsi. Selanjutnya SKK tentang hewan. Jadi kita juga bisa melihat sekitar untuk bertahan hidup itu kita bisa mengkonsumsi hewan. Salah satunya kita bisa makan belalang, lalu ular pun bisa kita makan. Tapi ada teknik untuk memakan ular tersebut. Hampir semua hewan bisa kita makan, kecuali hewan beracun seperti kalajengking dan lain sebagainya, lintah itu tidak bisa kita makan. Selanjutnya SKK tentang rawa laut. Jadi di rawa laut itu banyak sekali bahan makanan atau tumbuhan makan yang bisa kita makan. Contohnya seperti kelapa, terus kerang, ikan, itu bisa kita konsumsi untuk bertahan hidup. Jadi itu tadi di rawa laut yang beberapa yang bisa kita konsumsi dan masih banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya tentang SKK hutan gunung. Jadi di hutan gunung itu seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali yang bisa kita makan mulai dari hewan, tumbuhan dan lain-lain. Dan selanjutnya SKK tentang sanja, tentang pengesan jejak. Jadi fungsi dari pengesan jejak ini ya untuk mencari seperti anggota kita. Jika kita kehilangan anggota, itu bisa dilihat dari jejak. Kita harus teliti soal itu. Dan ciri-ciri jejak itu jika besar itu rata-rata jejaknya lelaki, dan jika kecil itu jejaknya perempuan. Dan macam-macam jejak pun harus kita amati, mulai dari kedalaman jejak dan posisi jejak tapak kaki tadi. Jika posisinya sedang berlari, kemungkinan jejak itu semakin dalam dan bentuk tumitnya tidak sempurna. Dan kita juga harus melihat kondisi alam itu setelah hujan atau dalam keadaan setelah hujan kondisi jejak itu pasti berubah. Jadi kita harus tahu berapa lama jejak itu di tanah. Dan selanjutnya adalah SKK survival kit. Jadi di survival kit kita akan ada pisau, alat pemati api, pancing dan lain sebagainya. Jadi alat-alat tersebut dapat menunjang kita saat melakukan kegiatan survival. Jadi itulah beberapa SKK dari Krida Survival. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu dari angkatan 1 yang menjadi penyamat. Jadi angkatan 2 itu adik-adik untuk mencari di sekitar hutan ini. 2 kali istirahat di tempat gerak. Dan 2 orang putri silakan. Ditaruh dulu kan itu barangnya ditaruh dulu. Tugasnya untuk mencari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamuflase. Contohnya salah satu dari Kak Wahyu. Salah satu dari Kak Wahyu ini kamuflase modern. Kamuflase modern dari bahan bekas atau kain-kain untuk dirangkai sebagai untuk penyamaran. Yang kedua nanti kamuflase tradisional menggunakan bahan-bahan sekitar seperti rumput, daun-daun dan sebagainya untuk dirangkai. Kamuflase adalah suatu metode yang menunjukkan sebuah organisme atau benda biasanya terlihat seperti Kak Wahyu atau sulit ditemukan, bahkan untuk disamarkan atau penipuan. Arti dari kamuflase adalah penyamaran dan tidak diketahui oleh manusia maupun binatang buasnya. Buat adik-adik pakai kamuflase tradisional dari bahan sekitar alam. Siap bisa mengerti? Siap bisa. Nanti setelah saya siapkan, nanti silakan untuk mempraktekkan membuat kamuflase tradisional. Siap mengerti? Siap mengerti. Siap, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat api waktu survival.
Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa saja hal yang diperlukan untuk membuat api. Apa saja unsur yang diperlukan? 1. Udara. 2. Panas. 3. Perantara. Perantara atau bahan bakar. Kira-kira kalau saya sebut bahan bakar, apa saja yang terlintas di pikiran kalian? Korek. Kayu kira-kira bisa nggak? Ayo bisa. Terus yang Dedaunan bercair? kering. Dedaunan kering. Oke, berikutnya Minyak tanah. minyak tanah. Terus kayu nggak? Kayu. Udah ya kayu ya. Nah, sebelum kita menyalakan api, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja kira-kira? Arah angin. Ya, arah angin. Kenapa kok arah angin perlu diperhatikan? Agar apinya tidak mati saat dinyalakan. Ya, betul. Supaya apinya nggak mati dinyalakan atau membesar. Kalau kita angin terus kan sesuai membesar. Nanti bisa-bisa malah timbul kebakaran. Berikutnya apa? Perhatikan lingkungan sekitar. Pastikan jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Kita nggak mau kan api tadi nyulut ke bahan bakar tadi. Nanti apinya malah tidak terkendali dan akhirnya kebakaran. Berhubung waktu kita sedikit, kita akan langsung percepat saja. Ada beberapa cara untuk menyalakan api, apalagi dalam keadaan survival. Yang pertama adalah tanpa alat yang baku, seperti korek api, tanpa korek api. Kita bisa menggunakan yang kakak bawa ini adalah contoh alat yang dapat kita gunakan untuk menimbulkan api. Ini sebenarnya termasuk alat sederhana yang sekali pakai. Berarti kalau kita sudah pakai buat api, ya udah buang. Pertama bahan yang kita perlukan adalah bambu. Pastikan bambu itu benar-benar kering. Kalau ini bambunya masih kurang kering ya, segini ini masih kurang kering. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan api. Kedua, kalian perlu benda tajam. Benda tajam itu bisa termasuk batu tajam, bisa termasuk pisau, kalau mungkin kalian punya. Atau mungkin kalian mau gesek terus sama kayu lainnya sampai membentuk seperti ini juga boleh. Berikutnya, yang ketiga adalah pematiknya. Ini bukan pematik ya, kayak perantara gitu. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Saat kita gesek dua benda ini ke sini seperti ini akan menimbulkan panas. Saat panas sudah mencapai kira-kira berapa derajat ya? 75 derajat. Bambu ini akan mulai terbakar. Tapi terbakarnya nggak langsung bul gitu, enggak. Tapi mulai kayak akan menjadi bara api. Nah, setelah bara api tadi sudah mulai membakar bagian sini, akan terpancing ke bagian yang ini. Dan setelah terpancing, kita tinggal tiup sampai apinya keluar. Kalau di kondisi tempat seperti ini dan kondisi bambu yang masih belum dijemur seperti ini, kira-kira kita mungkin memerlukan waktu sekitar 30 menitan lebih. Oke, langsung aja kita coba ya. Geseknya nggak perlu terlalu cepat, cukup kita tahan dan kita gesek biasa saja. Kita akan coba ini sekitar kurang lebih 5 menit. Karena kita terbatasan waktu, jadi kita nggak bisa terlalu lama ya. Kita coba aja selama 5 menit. Jika nggak berhasil ya sudah, nggak apa-apa. Nah, mungkin ini sekitar 5 menitan ya ini ya tadi ya. Kita sudah gosok 5 menit dan apinya tidak keluar. Mungkin karena kita kurang lebih lama lagi. Namun setidaknya kita bisa lihat ada gosong yang ditimbulkan. Ini berarti kalau kita teruskan bisa kemungkinan keluar api. Jika gagal gimana kak? Kita buat lagi. Namun karena kita keterbatasan waktu, jadi kita akan lanjut aja jika seandainya apinya sudah menyala. Jika apinya sudah menyala, kalian perlu menyiapkan suatu tempat untuk kita taruh api itu. Pertama, pastikan tempat itu steril. Steril bukan berarti steril dari kuman ya, tapi steril dari benda-benda yang mudah terbakar. Kemudian, kalian gali lubang secukupnya, gak perlu terlalu dalam, cukup sekitar 5 cm lah. 10 cm itu sudah cukup. Kemudian kalian masukkan bahan bakarnya secukupnya. Kalian masukkan benda tadi apa namanya tadi? Perantara. Sumber panas. Mudah terbakar tadi, kalian masukkan di posisi paling bawah. Saja seperti ini. Tambahkan bahan bakar di atasnya supaya api bisa membesar.
Masukkan di bawahnya, masukkan di bawahnya. Kalau seandainya kayu kalian kering akan sangat mudah terbakar. Namun ini kayunya nggak terlalu kering ya. Saja untuk kesempatan kali ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Siap tidak. Pelindung buat apinya itu seperti apa contohnya? Oh, pertama kalian bisa buat di balik batu supaya anginnya nggak menerjang api, atau mungkin kalian bisa buat gundukan sendiri dari tanah di sekitarnya, atau mungkin batu-batuan. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Oke, segitu dulu untuk kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Pramuka. Salam. Siap, krek. Kencang tenan, krek. Siap, krek. Persiapan duduk. Dua. Ulangi. Persiapan duduk. Dua. Mulai. Terima kasih. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberi materi tentang sanjak, yaitu mengesan jejak. Jadi mengesan jejak itu intinya kita itu mencari suatu jejak, mengamati suatu jejak. Itu perlu atau membutuhkan kesabaran yang ekstra dan kehati-hatian. Kita juga harus serius sekali untuk mengamati tersebut. Jadi kita juga harus memiliki penginderaan yang baik dari mata, penciuman, pendengaran, dan lain-lain. Itu. Dan macam-macam jejak itu mulai dari jejak dengan kaki besar atau jejak yang ukurannya besar hingga yang kecil. Jadi ukuran jejak yang besar itu biasanya laki-laki dan yang kecil itu perempuan. Kita juga bisa mencari jejak dengan melihat bekas air kencing. Jadi jika bekas air kencing itu antara kaki dengan air kencing tadi jauh, kemungkinan itu jejaknya laki-laki. Dan jika pendek, kemungkinan perempuan. Ya. Itu salah satu. Jadi dan saat-saat kita mencari jejak itu harus ekstra juga hati-hati. Kita harus memperhatikan keadaan sekitar, mulai dari dahan pohon yang patah kemungkinan, atau dahan pohon yang dimakan hewan, terus reruntuhan daun itu disebabkan oleh oleh aktivitas manusia atau hewan. Kita harus tahu. Dan kita juga harus tahu usia dari jejak tersebut. Jika jejak itu berdampingan dengan jejak hewan, mungkin berdampingan dengan jejak hewan, kemungkinan jejak itu berusia sekitar 1 sampai 7 hari. Dan ada lagi, kita bisa juga mengetahui jejak seseorang itu dari bekas mereka mengonsumsi atau membuat api-api, mengonsumsi makanan, itu bisa dilihat. Jika kita melihat kaleng, itu dilihat melalui karatan. Jika karatan, kemungkinan sangat lama jejak itu. Jadi itu beberapa. Dan hati-hati juga saat kita mencari jejak, kita tidak boleh hanya memandang bawah saja, tapi juga atas, depan. Pendengaran juga harus serius. Jika kita mendengar suara hewan atau suara apalah, kita harus diam. Kita harus memastikan suara tersebut, untuk memastikan itu hewan buas atau apa. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jika kita mungkin kita bertemu dengan harimau, kita tidak boleh langsung berlari membelakangi, karena harimau itu targetnya adalah leher kita.
Dan kita juga bisa mencari jejak itu lewat luka darah. Jika kita bisa melihat darah tersebut, warnanya itu, jika darah itu merah gelap, kemungkinan darah itu dari kepala. Jadi jika darah itu agak terang, kemungkinan keluar dari mulut atau paru-paru. Dan posisi darah itu sebelah kanan atau sebelah kiri bisa dilihat dari jejak tapak kaki tersebut. Itulah beberapa tentang sanjak yang bisa saya infokan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jebakan ya. Apa sih jebakan itu? Ada yang sudah tahu? Jebakan? Belum. Ada yang sudah tahu? Belum. Jebakan ya adalah sebuah alat atau teknik untuk mengidentifikasi ya suatu hal yang bersifat mengancam, menangkap pengacau seperti manusia, hewan, hama, atau dalam sebuah permainan ya. Perangkap kan dapat bersifat fisik seperti jebakan atau jerat gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke bahan-bahannya ya. Yang pertama, bahan utamanya adalah kayu ya. Kayu. Kita bisa membuat jebakan tergantung dengan cara kerjanya. Oke. Yang pertama, untuk bahan utama yaitu kita butuh benang ya, benang. Yang kedua ada kayu ya. Dan kayu panjang ini bisa dari tumbuhan langsung, ini juga bisa. Yang ketiga, kita bisa pakai bawah toples atau tutup toples juga bisa ya. Nanti kita belah menjadi dua gini. Ada sendok dan juga karet ya. Oke, langsung untuk pembuatannya. Pertama kita tancapkan dulu kayu, lalu kita buat simpul pangkal di atas ya. Nah, kita buat simpul pangkal lalu langsung kita akhiri dengan simpul mati. Nah, oke. Selanjutnya kita tancapkan kayu yang punya batang kayak gini ya. Ini kan sebenarnya gini ya. Nanti kita bisa ambil, dibalik. Kita sesuaikan ukuran dengan kayu untuk kita tahan. Kalau sekiranya udah pas ya, kita cari sedikit kayu. Kita kira-kirakan ya, perkiraan gini, kita buat pangkal di sini. Nah, seperti ini.
Kiranya segini. Nah. Oke. Kalau sudah, kita akan potong kiranya agak ini, sekiranya lurus ini. Nih. Kalau sudah, kita cut sini. Tapi tidak rapat ya, cuma segini. Ya. Kendor. Kendor. Nanti biar bisa tarik ulur gini. Cut 2 kali. Kan? Ya. Lebar bisa kecil ya. Nah, selanjutnya kita pasang penahannya yang pertama. Ya. Pasang penahannya. Dan satu lagi buat nahan yang bawah. Nah, kita bisa pakai beberapa kayu. Kita taruh gini. Kita taruh di bawahnya. Kalau sudah begini, kita kasih biasanya kalau sudah begini ya, ini kita tutup pakai kertas bisa, atau pakai daun-daunan juga bisa. Nanti atasnya kita taruh umpan buat menarik si hewan ya. Cara kerjanya bisa begini ya. Misalkan ini hewannya ya, ini kan dia ke sini, lalu yang ke sini. Nah, otomatis kaki atau lehernya akan kejerat ke sini, kan langsung narik gini. Dia otomatis akan otomatis terkena. Untuk yang kedua, kita bisa pakai karet. Cara kerjanya gak jauh beda sama yang pertama, cuman yang kita perlukan cuman satu. Nah, muternya ke depan, kita putar terus. Jadi kita pasang juga di sini. Nanti kita akan tahan di sini. Nah, sebelum itu kita pasangkan tali yang sama seperti ini. Ya. Kita bisa pakai simpul pangkal. Ya. Seperti biasa, simpul pangkal. Kita coba dulu taruh di sini. Tuh, seperti ini. Usahakan ini jangan sampai lepas. Untuk ininya seperti biasa ya. Kita ikat 2 kali, tapi jangan terlalu rapat. Nah, segini. Ikat lagi. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, cara kerjanya sama, tapi ini cuman memutar ini. Jadi ininya jangan terlalu panjang ya, biar ini bisanya langsung keikat. Jadi jaraknya ini sesuai hewan yang akan kita
tangkap atau kita jebak. Kita bisa kita pakai cara yang paling sederhana ya, cuman dengan tali dan ini. Kita potong, kita buat simpul lagi. Kita pasangkan ke salah satu pohon ya. Jangan, usahakan pohonnya yang agak besar biar bisa menahan hewan tersebut. Jangan yang kayak gini, yang tancepan biasa, karena biasanya hewan liar itu lebih kuat tenaganya daripada hewan-hewan ternak biasa. Ininya kita langsung kayak tadi biasa. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, misalkan ya, bayangkan kalau depan ini kita buat lubang segini, lubangnya pas sama gini ya, ini lubang, ini tutup. Nah, lalu kita pasangkan ini. Sesuai tutup ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, jadi seukuran. Nah, seperti ini. Nah, caranya gimana? Misalkan ini kaki babi atau kaki hewan lain yang agak besar ya, kalau ini kita kasih umpan atau bisa di sekitarnya ya, nanti kaki dari hewan tersebut akan tancap di sini ya, lalu akan membawanya. Nah, ini otomatis akan makin lama akan menjerat ya, makin lama akan menjerat. Nih, jadi dia tidak akan bisa kabur. Nah, seperti itu. Kalau bisa bawahnya lubang ini kalian kasih entah itu pisau atau silet ya, biar bisa sedikit memperlambat gerakan hewan tersebut. Oke. Ini 3 jebakan yang bisa saya jelaskan ya. Apa ada pertanyaan? Hewan apa saja kak yang bisa dijerat? Oke, yang pertama ada ayam hutan ya, yang kedua ada babi, rusa, dan burung-burung di sekitar ya. Tuh. Ada lagi? Bagaimana kalau misalkan lolos dari jebak? Kita buat perangkap lainnya. Jadi kalau lolos ya sudah. Berarti tandanya itu jebakan yang kita buat kurang efektif untuk hewan tersebut. Jadi kita membuat jebakan, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ada lagi? Talinya kalau bisa yang putih itu. Nah, kalau ini kan benang nilon jahit untuk sepatu ya, jadi kurang efektif. Ada lagi? Cukup? Udah ya. Jadi penjelasan tentang jebakan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan kok. Gerak. Kalau istirahat di tempat gerak. Terima kasih. Saya
Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, luar biasa, tetap semangat. Selamat sore. Sore, luar biasa, tetap semangat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan sufi fakir. Sufi fakir adalah peralatan yang dibawa saat melakukan kegiatan di alam bebas seperti hutan, gunung, dan lain-lain. Ya, di sini ada beberapa macam peralatan. Pertama, kompor. Kompor kegunaannya untuk apa? Untuk memasak. Siap, angkat tangan. Nama? Mewanti penggunaan kompor untuk memasak. Ada yang tahu lagi? Tidak. Kompor adalah gunanya untuk sumber api dan untuk membuat memanaskan atau mendidihkan air atau masak dan lain-lain. Yang kedua, benang. Ada yang tahu benang kegunaannya untuk apa? Benang. Terserah itu benang apa. Mewanti kegunaan benang. Ya. Benang kan ada berapa jenis. Benang wol, benang jahit, benang skat, benang ya ada ya lain. Benang ada membuat kancing kan bisa. Nah, buat menjahit. Dan ada juga benang untuk membuat layang-layang. Yang selanjutnya peta. Ada yang tahu peta itu apa? Siap, nama Ajmat Sofi untuk menentukan lokasi. Lokasi atau posisi ya. Membuat acara atau wilayah yang di sekitar itu wilayahnya aman atau tidak. Luas wilayah seberapa jarak yang keadaannya gawat atau tidak. Nah, yang selanjutnya kail. Ada yang tahu kail itu apa? Untuk memancing. Dibenahi dari awal kan Nama? sebelum mancing kan ada rangkaian untuk apa? Nggak tahu deh. Siap tidak, Kak? Kali itu untuk membuat umpan pempancingan kan, kali itu untuk mengumpan ikan kan, mancing kan, pasti kan ada umpan. Kalau nggak ada umpan kan nggak bisa makan ikannya. Jadi kali itu tempat untuk umpan. Siap mengerti? Siap, ngerti. Dan selanjutnya korek api. Ada yang tahu? Nama Ajmat Sofi untuk menghantarkan panas. Sumber membuat api ya. Ada yang tahu lagi? Tidak ada ya. Nah, yang selanjutnya kompas. Ada yang tahu kompas kegunaannya untuk? Siap, nama Rasida Ramifroida. Kompas kegunaan untuk menentukan arah mata angin. Terutama arah mata angin utara dan selatannya tuh. Ayo Kak. Masih Tadi kan kompas. ada Oh, peta. Kompas. Nama saya Amrul Faiz Akbar. Kegunaan kompas adalah untuk menentukan arah mata angin. di sana. Ada yang ditanyakan? Mungkin Kak, peralatan ini belum Kak disebutkan. Siap. Zaman kan pisau kan? Oh, pisau. Sama Pisau garam. kegunaannya untuk apa sih? Pisau untuk apa namanya? Membelah. Membelah kayu itu kan? Apa untuk
garam itu masuk nggak sih? Garam gitu. Peralatan. Oh, peralatan doang. Berarti nggak ada kayak bahan-bahan masakan itu nggak? Cuma peralatannya aja. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan? Kan mendesak ya di tengah hutan gitu ya. Terus nggak ada alat semacam pisau atau garam atau hal lainnya, terus kita tuh bertahan hidup di situ, di dalam gak ada alat apapun, tuh bagaimana caranya? Kalau nggak ada pisau, ya di sekitar hutan kan pasti ada batu. Membuatkan seandaikan untuk membelah kayu, pasti kan dipukul, tapi jangan batu yang kecil, yang besar. Pukul nanti kan terbelah menjadi berapa kan nggak tahu. Jadi itu kalau ada kayunya itu dimanfaatkan untuk menjadikan pisau. Ya sekian, ya mohon maaf dari saya, mungkin kurang memahami atau kurang jelas, saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.